mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan dulu. Seandainya kamu tidak mengikuti Muhammad, apakah sah? Supaya dialognya pencerahan, kasih orang bicara, gitu loh ya. Mengikuti Allah adalah mengikuti Muhammad adalah perintah dari Allah. Sama mengikuti Allah. Sekarang saya tanya kamu, apakah ada Tuhan punya Tuhan masuk akal nggak? Tuhan punya Tuhan masuk akal nggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan saksikan debat panas antara Murtadin Pendi Aceh versus Bang Nasution. Mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang daripada Allah. Atiullah wa atiur rasulah. Ikutilah Allah dan ikuti Rasul. Dan juga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsekuensi mencintai Allah mengikuti Muhammad, bukan beriman kepada dua pribadi. Bukan maksud seperti yang tunggu. Gantian dulu. Sekarang kalau kamu misalnya mengikut Allah saja, tidak mau mengikut Muhammad, apakah sah Islammu? Karena kalau tidak mengikuti Muhammad berarti tidak mengikuti Allah, karena yang menyuruh mengikuti Muhammad berarti itu kamu mengikuti Allah. Berapa pribadi kamu ikuti? Berapa pribadi kamu ikuti? Bahkan kita harus beriman bukan hanya kepada Muhammad, kepada malaikat, kepada surga neraka. Berapa pribadi kamu ikuti? Berapa pribadi kamu ikuti? Yang harus kita imani. Dan keimanan itu semuanya datang daripada Allah. Berapa pribadi kamu ikuti? Gini. Saya mengikuti satu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengikuti Muhammad kalau kamu mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan dulu. Seandainya kamu tidak mengikuti Muhammad, apakah sah? Supaya dialognya pencerahan, kasih orang bicara, gitu loh ya. Mengikuti Allah adalah mengikuti Muhammad adalah perintah dari Allah. Sama mengikuti Allah. Baik teman-teman, coba kita jawab ya pertanyaan dari Pendi Murtadin. Jawabannya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Siapa yang menaati Rasul atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau, Nabi Muhammad, sebagai pemelihara mereka. Nah, barang siapa mentaati Rasul atau Nabi Muhammad SAW dan mengikuti ajaran-ajarannya, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah, karena Allah yang telah mengutusnya, mengutus Nabi Muhammad. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah bahwa kami tidak mengutusmu, wahai Nabi Muhammad, untuk menjadi pemelihara mereka sebagai orang yang bertanggung jawab dan menjamin mereka untuk tidak berbuat kesalahan. Sekarang saya tanya kamu, apakah ada Tuhan punya Tuhan masuk akal nggak? Tuhan punya Tuhan masuk akal nggak? Oke. Apakah Tuhan punya Tuhan masuk akal nggak? Tuhan masuk akal tidak? Tuhan bersumpah kepada Tuhan masuk akal tidak? Tuhan tidak masuk akal karena sebutkan. Tuhan bersumpah kepada Tuhan masuk akal tidak? Tuhan Allah bersumpah atas kemuliaannya. Dia bersumpah. Betul. Dan kenapa Allah mengatakan fawalladzi? Tuhan bersumpah kepada Tuhan yang mengatur timur dan barat. Masuk akal tidak? Nah, kamu tidak mengerti di situ artinya. Kamu tidak mengerti di situ. Penguasaan langit, penguasaan timur dan barat. Sekarang saya tanya kamu, apakah Tuhan punya Tuhan masuk akal? Aku bersumpah. Aku di sini siapa? Aku bersumpah supaya kamu aku di sini siapa? Aku di sini siapa? Aku adalah Allah. Allah. Penguasaan langit, penguasaan langit. Rabbul Masyriq wa Rabbul Maghrib. Rabbus Masyriq wal Maghrib. Penguasaan. Rabb itu artinya penguasaan. Demi Tuhan. Ya. Demi Allah. Penguasaan langit. Sabar, bro. Allah berkata, aku bersumpah demi Tuhan, ya. Oke, saya jawab. Di sini siapa? Tuhan di situ siapa?
Allah yang bersumpah atas kekuasaannya, dan dia berhak bersumpah atas Tidak pernah kekuasaannya Allah sendiri. bersumpah demi kekuasaannya. Kamu jangan plesetkan ayat Al-Quran. Itu dari plesetkan, kamu yang tidak paham. Saya mengerti bahasa Arab. Saya mengerti bahasa Arab. Tuhan. Saya mengerti bahasa Arab. Tuhan di situ dikatakan Rabbul Masyriq wal Maghrib. Rabbul Masyriq wal Maghrib. Penguasa timur dan barat. Udah. Jelas-jelas di situ dikatakan, aku bersumpah demi Tuhan. Ada aku, ada Tuhan. Aku siapa, Tuhan siapa? Masa kamu bilang Allah bersumpah demi kekuasaannya, demi ininya, demi itunya? Jelas di situ Tuhan. Teman-teman, baik kita jawab pertanyaan dari Pendi Murtadin ya, yang rupa-rupanya dia panik, ketakutan ketika pertanyaan mudah itu akan dijawab oleh Bang Nasution. Yang dimaksud Pendi adalah ayat di dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Artinya, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Nah, bagaimanakah penafsiran ayat tersebut? Itu ada kaitannya dengan ayat 41 ya. Ayat ini untuk menegaskan kemahakuasaan Allah. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh kami benar-benar maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, clear jawabannya sudah ya. Allah maha kuasa, bersumpah atas nama dirinya dengan kemahakuasaannya. Sekarang kita kembalikan kepada pertanyaan Bang Nasution yang bertanya kepada si Pendi Murtadin, tetapi dia menjawab dengan balik bertanya tadi ya. Pertanyaan dari Bang Nasution, Tuhan mempunyai Tuhan, masuk akal tidak? Tuhan berdoa kepada Tuhan, masuk akal tidak? Dan di sini sangat jelas sekali Pendi Aceh tidak mampu menjawabnya, tetapi dia justru balik bertanya, dan ujung-ujungnya ketika akan dijawab maka Pendi Aceh langsung menendang Bang Nasution. Yesus yang dituhankan oleh umat Kristen ternyata mempunyai Tuhan. Terbukti apa? Yesus bersujud dan berdoa kepada Tuhannya Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tertulis di dalam Matius 26 nomor 39, Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tertulis di dalam Matius 26 nomor 39. Nah, otomatis ayat ini menggugurkan ketuhanan Yesus, karena jelas Yesus mempunyai Tuhan yang dia sembah, yang dia ibadahi dengan cara bersujud. Yesus berdoa kepada Tuhannya, yaitu Allah. Maka disinilah letak kepanikan daripada Murtadin Pendi Aceh ketika ditanya, masuk akal atau tidak jika Tuhan mempunyai Tuhan? Jelas tidak masuk akal. Terbukti dengan ayat di dalam Matius 26 nomor 39 ini. Yesus sujud dan berdoa kepada Allah dan memohon agar kehendak Allahnya yang terjadi, bukan menurut kehendaknya sendiri. Ini membuktikan bahwa Yesus itu jelas bukan Tuhan, tetapi Yesus hanya sebagai manusia biasa, utusan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan harus bersujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi yang harus disembah oleh Yesus jika dia sendiri adalah Tuhan? Nah, inilah teman-teman ya yang mengguncang keimanan Pendi Aceh, sehingga dia kabur dari pertanyaan mudah tersebut dan justru balik bertanya, ngeles kesana kemari, muter-muter, dan ketika pertanyaannya akan dijawab, Pendi Aceh ini ketakutan, panik, lalu menendang Bang Nasution. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.